Halo guys, sekarang aku akan kasih tahu pengalaman sama aku bekerja di sini ngapain aja sih guys. Terus apa keinginan dan apa harapan ketika ingin ya masih untuk menjalin pekerjaan untuk saat ini guys. Oke, jadi guys, ini kan aku kerjanya udah comeback ya, jadi tukang keliling atau pedagang kaki lima susu seger nasional gitu kan. Yang waktu itu kan aku kerjanya pertama kali banget di Sako sebelum aku kerja di sini guys. Itu dari setahun yang lalu. Nah, setahun yang lalu aku tuh kan kena kasus gitu guys. Kalian cek aja sendiri deh di akun TikToknya Tribun Sumsel. Di situ aku tidak mau menjelaskan itu lagi. Nah, ketika aku masih tinggal di area Sako gitu guys, ya. Jadi tempatnya tuh beda jauh. Nggak kayak sekarang aku tinggal di sini guys untuk saat ini, enggak guys. Karena apa? Yang pertama, keluarga dia tuh nggak ada mempunyai adik. Adik perempuan sih ada, cuma kayak enggak guys, nggak ada guys. Yang aku inget tuh dia cuma punya adik laki-laki, tapi dia masih balita tuh, masih ya agak-agak bayi gitu guys. Yang waktu itu kalau nggak salah nama itu Pak Agus deh, Pak Agus. Dan juga ada istrinya sih guys di situ. Nah itu aku lebih kangen di situ guys, nggak ada yang mesti pakaian aku di situ. Terus kalau misalnya pakai ini, biasanya ya Pak Agus tuh selalu diangkatin pakaian aku guys. Bahkan pakaiannya tukang leaderku, ya aku masih ingat banget nama tukang leaderku yang tahun silam, namanya Bang Widi Utomo guys. Nah itu, oh ya guys, kalian tahu nggak sih akun TikToknya si kreator susu segar itu ya, itu kayaknya bikinan si ini deh, tukang leaderku yang namanya Bang Widi Utomo itu. Terus juga dia sempat punya akun Facebook juga ya, sesuai nama aslinya dia juga yang aku sebutin tadi ya di situ. Aku juga tidak tahu, terakhir kali aku lihat dia pernah ganti foto profil Facebook ya, si Bang Widi Utomo itu yang waktu itu ya aku lihat gitu kan. Nah, kalau di akun TikToknya dia sendiri yang waktu itu ya, dia terakhir kali upload cuma setahun silam aja, abis itu udah nggak ada update video baru gitu kan. Nah, menurut kalian itu video aslinya di akun TikToknya si Bang Widi atau bukan guys? Yang aku lihat tuh kayak tempat SD di mana gitu. Soalnya aku nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu nggak tahu tempat aja gitu guys. Soalnya ya tempatnya kayak disamarin gitu, lebih ke fokus ngevideoin susu segar nasional aja atau produk-produknya gitu loh guys di situ. Nah, oh iya, ini aku masih tempat di sini guys. Oh, aku belum sholat aja guys. Nanti kalau misalnya aku bikin video ini baru aku sholat guys di situ. Lanjut ya, aku ceritain kepada kalian semuanya. Nah, ketika aku masih tinggal di rumah mes pas setahun yang lalu guys, si adik laki-laki yang bayi itu ya, dia nggak pernah ngusil gitu. Pernah sih ngusil dikit aja gitu guys. Yaitu dia pernah masuk ke kamar aku guys di situ. Pokoknya dia apa ya, ini tempat dudukan bayi itu yang bisa dorong roda-roda itu apa ya namanya guys ya, aku lupa. Sebenarnya aku tahu namanya itu, nama yang itu apa, cuma lupa guys. Soalnya aku bukan bayi lagi gitu untuk mengetahui yang aku jelasin itu tadi tuh apa namanya guys. Coba kalian
komen-komen aja ya guys di situ, siapa tahu kalian ngerti kan yang aku maksud itu apa. Nah selain itu kalian bisa banget nyuci di situ, terus kalian bisa jemur pakaian di bagian mau kalian jemur di bagian depan belakang, karena yang aku lihat tuh ya lumayan luas sih di situ guys, ya dibandingkan di rumah mes ini untuk saat ini guys yang saya masih bekerja di sini guys. Jadi kan aku kerja di area kebun bunga gitu ya, Sukarami Palembang. Kalau yang itu aku yang setahun silam itu aku sempat kerja di area Sasako Sukarami Palembang, cuma beda kayak kecamatannya Sukarami itu aja sama, cuma nama tempatnya itu beda guys di situ. Terus tuh ya tentang aku keliling selama aku berjualan guys. Ketika aku berkeliling di tempat yang lain dan juga yang pasti tempat yang lain juga, biasanya kalian perhatikan aja di sini. Kalau yang sekarang ini belum ada rantai sama sekali, sedangkan setahun silam sudah ada rantai sama sekali guys. Nah biasanya kalau gerobak ini setahun silam aku pernah kerusakan gitu. Biasanya kalau misalnya ini kempes atau yang ini atau gimana gitu, aku kumpas sendiri guys. Ban-bannya ini ban gerobak aku masih ingat banget guys di situ. Terus kalau pagi aku biasanya bangun paling duluan, habis itu lemari es untuk dagangan aku ya, yang bagian dagangan aku gitu kan, nggak pernah dikunci sama sekali ya di situ. Kalau nggak salah ya, atau diantara pernah dikunci atau kayaknya nggak pernah dikunci deh guys di situ, kecuali kalau pintu-pintunya itu guys dikunci ya. Jadi aku tahu kuncinya itu biasanya tukang leaderku lagi tidur pulas gitu. Kadang-kadang dia tidur, kadang-kadang dia tidur bangun duluan gitu guys. Nah beda kalau sekarang lemari esnya dikunci guys sama tukang leader aku yang namanya Pak Wahyu gitu. Untuk saat ini kan aku gak bisa pergi duluan gitu kan, nggak kayak setahun silam gitu kan. Karena apa? Karena Pak Wahyu itu takutnya curiga guys kalau aku ngitungnya salah-salah gitu kan. Jadi nah itulah fungsi si Rahman tuh, kenapa dia masih sendirian aja, nggak keluar rumah sih jarang gitu guys. Mungkin ini suruhan si Pak Wahyu yang nggak terlalu ngurusin perasaan aku gitu kan. Selama ini dia pernah ngusir ke saya, itulah. Masalah bukan ini aja, masalah aku sama dia tuh makin besar guys. Entahlah dia kenapa buat masalah ke aku yang seperti apa guys. Aku juga bingung mau mengatakan kepada kalian. Satu contoh aja guys, yang aku masih training itu ya guys. Nah itu udah aku maklumi kalau dia tuh suka lupa atau bagaimana, aku kurang tahu perasaan si Rahman tuh bagaimana. Tentang pakaianku gak pernah diangkat, itu pertama kali. Dan selebihnya dia kayak gimana ya, aku ngomong ya, merasa kecewa, benci sama aku kalau aku memiliki sifat ambivert gitu kan. Bisa jadi dia membenci sama aku karena hal itu guys. Nah
sebelumnya ya, waktu itu kan pas aku masih tadi ini dia kan masih manggil aku nama panggilan sopan gitu ya, namanya nama panggilan sopan kayak Mas atau Bang gitu. Aku masih ingat banget itu. Nah, kemudian sejak aku ngechat nomor WA-nya si tukang leaderku yang namanya Pak Wahyu itu ya, ternyata dia tuh udah ngasih tahu ke si Rahman itu. Aku juga nggak tahu kenapa seperti itu guys. Buat aku sih Pak Wahyu itu setengah extrovert setengah introvert menurut aku aja guys di situ. Jadi aku menilainya Pak Wahyu juga jarang ngobrol ke mereka gitu guys. Ya intinya kayak hampir samaan sama kayak aku kan masih menjalani sifat ambivert gitu kayak si Pak Wahyu itu. Tapi aku setelah buka akun TikToknya Pak Wahyu ya, kalian cari aja sendiri namanya @bangwahyu_revel. Cari aja di situ pasti ketemu guys. BANGWAHYOREVEL guys. Jadi itu nama akun TikToknya dia. Pokoknya ada nama username Wahyu Pesawaran. Itu kayaknya nama tempat tinggalnya dia di Lampung guys. Soalnya dia asli orang Lampung gitu. Nah kalau Bang Widit tuh kalau nggak salah dia orang Lampung juga deh guys. Jadi samaan dong guys, Bang Widit sama Pak Wahyu. Ya sih, soalnya Bang Widit tuh kan umurnya udah berapa ya? Kalau sekarang kayaknya udah 29 tahun. Kalau Pak Wahyu ya seumuran kayak kakak perempuan aku sih, 22 tahun. Iya nggak sih guys? Soalnya aku cek di tahun lahirnya di akun Facebook pribadinya dia, si Pak Wahyu itu ya, Wahyu Pesarawan juga nama Facebooknya dia, 2002. Kalau bulan lahirnya dia tuh salah guys, seharusnya aturannya bulan November gitu. Tanggalnya aku kurang tahu guys. Aku lagi malas aja nanya sama si ya orang pendiam, tapi tiba-tiba dia tuh memiliki jiwa pendendam. Nah kan nggak enak tuh guys. Sesuai aku apa namanya beberapa aku stalking atau kepoin isi video TikToknya si Bang Wahyu Revel tersebut guys. Sebelumnya akun TikTok dia tuh ada 2. Dan tuh aku kasih tahu deh guys, kalau misalnya ada waktu ya aku akan ke masjid. Abis itu aku akan review satu persatu akun TikTok kemana yang aku kasih tahu dan apa yang aku maksud itu untuk ngasih tahu kepada kalian semuanya ya di situ. Jadi kalau si Bang Widi tuh dia tuh kayak apa namanya, dia langsung jawab beberapa isi chatan aku, beda banget sama Pak Wahyu itu guys. Pak Wahyu seperti aku katakan itu dia tuh pendiam tapi dia tuh memiliki jiwa pendendam gitu loh guys. Nah kalau Bang Widi dia nggak kayak si Pak Wahyu itu, beda jauh guys. Coba kalian yang pernah bergaul sama Bang Widi dan juga Pak Wahyu, bagaimana sih tanggapan kalian tuh yang kayak gimana? Nanti akan cantum ini mukanya Bang Widi. Ini kalian pause aja ya di sini. Terus mukanya Pak Wahyu untuk saat ini aku akan edit di KineMaster ya guys ya, untuk ya yang sambil aku rekam video ini. Untuk nama akun TikToknya aku cantum di sini ya, dua-duanya, mulai dari Bang Widi dan juga Pak Wahyu, biar kalian tahu maksudnya itu apa.
Menurut kalian Raman tuh beneran adiknya si Pak Wahyu atau bukan? Kalau menurut aku bener, dia adiknya si Pak Wahyu. Aku lihat dia jarang banget ngerokok. Beda kalau di video itu guys. Mungkin karena ini kali ya, karena ada aku kali ya guys ya, aku atau bagaimana aku juga kurang tahu. Nah kalau Bang Widi tuh aku pernah guys liatin dia lagi ngerokok gitu kan, atau gimana ya, di antara enggak atau gimana gitu ya, ya gitu lah guys. Aku aku udah cukup ya rada lupa dikit gitu guys kalau soal Bang Widi gitu kan, soalnya aku bukan di tempat yang lama itu lagi kan. Aku pernah kena kasus guys di situ, intinya kayak kasus fitnahan pro dan kontra gitu loh guys. Tapi itu salah aku juga sih, kenapa aku sempet ngefotoin mereka secara tiba-tiba gitu kan, terus bersalaman. Aku ini aja sekarang aku udah jarang banget salaman sama mereka gitu kan, mulai dari SD dan SMP sih. Kalau SMA jarang juga sih guys, lebih ke jarang amat gitu kalau sekarang ini ya guys. Soal soal aku ini ya jualan ketika aku ingin pulang ke rumah mes. Jadi guys, biasanya ini kan aku udah pulang gitu, biasanya aku hitung-hitung gitu guys. Misalnya nih, coklat saset ada berapa, strawberry sasetnya ada berapa, gelas gelas coklatnya ada berapa, susu tawarnya ada berapa gitu guys. Itu aku biasanya catat di HP, nanti aku kirim di nomor WA nya Bang Widi. Beda kalau saat ini karena lemari es itu dikunci pakai kunci pribadinya si Pak Wahyu itu, jadi nggak bisa dibuka. Otomatis karyawan atau sebagai aku ya tinggal tunggu aja guys di situ Pak Wahyu, apakah Pak Wahyu sudah pulang duluan atau belum gitu guys. Karena Pak Wahyu akhirnya dia pulang lebih dari jam maghrib guys, biasanya jam maghrib atau enggak isya gitu guys kira-kira. Beda kalau kepulangan Bang Widi guys, setahun silam kejadian itu. Bang Widi biasanya pulang jam maghrib, kalau nggak jam ya diantara jam maghrib itulah guys yang aku ingat gitu. Nah pemilik rumah mes, kalau pemilik rumah mes setahun silam itu namanya Pak Wahyu. Maaf guys, maaf bukan Pak Wahyu, namanya Pak Agus. Nah yang kedua, untuk yang saat ini pemilik rumah mes itu saat ini atau sesuai yang apa namanya, aku masih kerja di sini, tidak diketahui namanya itu siapa guys. Mungkin ini menurut aku ya, ini mungkin ini rumah bekas dikasih oleh bos di Jawa gitu guys, bosnya si Pak Wahyu lebih tepatnya gitu ya guys ya. Meskipun dia bukan tinggal di sini, dia tinggal di Pulau Jawa. Aku gak tahu Pulau Jawa di mana, apakah Gresik atau gimana, aku kurang tahu guys. Nah sebelumnya guys, bawa akun TikToknya si Bang Wahyu Reval yang itu, dia juga pernah bekerja tempat asal tinggal dianya sendiri guys, kerja setengah nasional juga guys di situ. Yang aku lihat tuh motor, di antara motor atau gerobak gitu, aku nggak terlalu merhatiin. Pokoknya dia tuh nge-videoin bocil-bocil gitu guys di situ. Aku lihat itu cuma sekilas doang, abis itu aku langsung skip karena aku lagi sibuk download lagu guys, lagu untuk bahan-bahan lagu mashup aku gitu kan. Nggak, masa aku ngurusin si Pak Wahyu yang suka pendiam tapi memiliki jiwa pendendam gitu guys.
kan aku jadi gerem gitu kan, apalagi semua isi catatan aku tuh hampir baca semua guys, gak ada jawaban sama sekalipun, kecuali kalau misalnya gerobak aku lagi rusak atau gimana dia jawab gitu guys. Nah itulah aku emosi sekali sama si Pak Wahyu itu, kayak greget, geram. Beda kalau ini Bang Wahyu, beda kalau Bang Widi guys. Bang Widi suka jawab isi catatan aku gitu guys, lebih sering dia suka jawab isi catatan aku guys, karena dia umurnya lebih tua daripada si Pak Wahyu gitu guys. Jadi intinya aku bukan membedakan sifatnya kan gitu, aku masih bersyukur aja untuk membuka pekerjaan seperti ini. Nah kalau misalnya guys, aku punya planning, rencananya aku pengen keluar dari tempat kerjaan di sini. Kalau misalnya Rahman masih ngusul ke aku atau gimana, wassalam guys, terserah mau aku bilang kayak gimana, padahal aku udah kasih surat sama si Rahman itu biar dia kapok, juga dia malu sama diri dia sendiri gitu. Bener-bener dia tuh juga nggak pernah sekolah lagi guys. Di situ dia juga pernah kasih tahu dia umurnya berapa, dia masih umur 14 tahun, dia masih minor coy, umurnya remaja nggak tuh umurnya dia tuh guys, belum dewasa juga guys, dia masih benar-benar remaja atau masih minor guys. Kalau si Andi tuh umurnya dia tuh senior guys, sama istrinya aku kurang tahu sih dia umurnya berapa. Dia istrinya si Andi tuh dia manggil aku tuh kakak gitu, ya udahlah nggak apa-apa guys. Di situ kalau dia masih uleng gitu atau gimana aku aku ingin diem aja. Kalau misalnya dia masih manggilin aku kamu atau lu, untuk saat ini dia masih manggilin aku kamu atau lu ya, sejak aku memiliki sifat ambivert, dan juga sejak aku pernah ngasih tahu ke Pak Wahyu itu guys, di antara kayaknya pernah ngechat di WhatsApp pribadinya si Pak Wahyu itu guys, yang waktu itu loh guys. Nah selain itu, kalau misalnya yang ini nggak ada kemajuan untuk beli rantai ya, ini sebenarnya aku kangen banget kalau ini pakai rantai. Kalau benerin rantai kata Pak Wahyu ini harganya 300.000 guys. Kalau misalnya mau benerin ini semua guys, mau dari nembelin si rantainya, apa namanya, oli gitu. Terus kalau misalnya ini harusnya di apa namanya, ini guys, kayak harus dikasih perekat besi dikit gitu guys. Soalnya kalau setahu aku ini ada perekatnya besi gitu guys di sini untuk memperkuat si yang ini nih, biar nggak jatuh gitu. Nah lihat nih tuh, udah buruan pula ini gerobak. Kalau itu beli kasih guys sama aku, gak tau kenapa guys. Yang aku lihat gerobaknya si Andi tuh, gerobak dia bagus banget guys. Yang aku lihat rantainya udah ada. Abis itu kalau yang ini aku nggak tahu ya, nanti kapan-kapan aku lihat perbandingan gerobak aku sama gerobak si Andi. Nanti kita akan lihat satu persatu, entah aku rekamnya di antara di hari ini atau kapan-kapan. Kalian doain aku aja guys untuk apa namanya, paling di antara aku ngerekam video sedikit atau enggak aku ngefotoin gitu guys. Ya hanya cuplikan foto juga nggak apa-apa sih guys. Di situ nanti kalian tinggal lihat aja, paling aku rekam layar sambil aku reaction gitu. Oke guys, soalnya setiap hari itu ada ramen guys di situ. Beda setahun silam. Kalau setahun silam kan kadang Pak Agus sih
kadang pergi, kadang di rumah aja sih guys, sama istrinya dia ya kan di situ ya. Kalau misalnya yang ini nggak ada kemajuan guys, aku akan keluar. Itu setelah bulan puasa guys, soalnya aku sudah mempunyai loker di tempat yang lain guys. Di situ di antara tukang keliling susu segar nasional di area tempat yang lebih jauh atau di tempat yang lebih lain lagi guys. Terus pokoknya ya suruh bungkus makanan apa gitu. Aku pernah screenshot di Facebook guys. Itu aku masih simpan foto screenshotannya guys. Kalau misalnya ada waktu kan aku tinggal kerja di situ lagi guys, di tempat yang ya selain susu segar nasional yang ini sih guys di situ. Ya moga aja lah guys kalau misalnya aku pindah di tempat kerjaan yang tempat lain ya, kayak nama Facebooknya dia sih Pak Julio Ahmad ya. Beserta itu ada foto anaknya. Anak dia tuh cewek guys di situ yang aku lihat ya kan. Semoga di sini ada Radela guys. Kalau misalnya aku ingin pindah di tempat lain, ini kalau misalnya ada kemajuan. Kalau misalnya nggak ada kemajuan, aku akan keluar permanen di tempat di apa ya, kebun bunga Sukamaju. Oke, guys, sekian dulu yang aku ceritakan kepada kalian semuanya. Jadi yang aku lebih kangen banget adalah pas setahun silam dibandingkan di sini. Kalau di sini tuh aku nggak bisa di tempat yang jauh guys. Karena apa ya? Karena aku takutnya gerobak ini rusak guys. Ini aja bukan gerobak pribadi aku banget, ini bukan guys. Aku menjalani sebagai karyawan biasa aja guys di situ. Waktu itu aku pernah trauma gara-gara aku sempet keciduk jualan di tempat si Andi itu. Aku kira nggak ada si Andi, ternyata ada si Andi guys di SD-nya yang biasanya dia jualan di situ kan. Aku nggak tahu nama SD dia itu apa. Aku trauma banget. Jalan yang paling bawah tuh, guys. Apalagi mau keluar ya kan, harus dorongin gerobak ke atas di situ lagi kayak soalnya aku olahraga di gunung gitu guys, gunung Everest atau gunung ya kayak gunung-gunung di anime Idol Aikatsu gitulah guys. Kalian ingat kan adegannya kayak Ichigo, Hashimiya sama Akari Ozora, kalian tahu kan? Pasti kalian tahu lah di situ. Pasti kalian nggak pernah nonton anime Aikatsu series gitu. Yumane Junga juga pernah guys naik gunung kayak gitu. Sama kayak aku menjalani kerjaan yang kayak gini, bedanya ini nggak ada rantai guys. Kalau menurut aku guys, kalau menurut kalian bagaimana? Pak Wahyu itu paling pemalas untuk ngurusin ini, atau Pak Wahyu hanya manfaati aku aja guys di situ? Kalau menurut kalian, aku lebih enak masih bekerja bersama Bang Widi atau Pak Wahyu? Coba kalian komen-komen aja ya di situ. Menurut kalian orang yang lebih baik selama aku bekerja di sana, apakah Bang Widi atau Pak Wahyu untuk mengurusi seperti gerobak ini guys di situ? Coba kalian komen-komen juga ya di situ. Aku pengen tahu aja sih guys reaksi kalian tuh yang bagaimana. Oke guys, sekian dulu dari aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ini sudah jam 12:36. Ini aku lihatnya pakai HP aku sendiri. Aku lagi malas aja ya guys buka di sini. Oh ya, ini maaf banget ada pembakaran api. Di sini sih lumayan banyak. Di sini sih tadi ada nyamuk gigit aku guys. Cuman nyamuk kecil aja sih, nggak terlalu banyak amat. Nih, tanganku masih bengkak guys.
Aku sering aku garuk-garukin waktu itu, nyamuknya kecil banyak banget, sempet gigit di tangan aku ini guys. Ada tuh pas aku pernah mangkal di apa ya nama tempat itu, aku udah jarang banget guys di situ. Pokoknya aku pernah mangkal SMP doang, SMP dan juga SMA di situ pernah. Pas aku awal-awal training gitu kan, nggak lama kemudian aku nggak mangkal di situ lagi guys. Paling aku mangkal di situ sejak mereka masih libur SD doang sih guys. Di situ yang waktu itu mereka masih libur bagi siswa-siswi SD waktu itu ya. Tapi sekarang SD udah nggak libur lagi deh guys, karena mereka mau ini kan mereka udah selesai ujian ya. Nah gak tahu kalau kelas 1 sampai kelas 5 mereka tuh masih ujian nggak, aku juga kurang tahu guys. Soalnya kalau kelas 6 SD tuh udah ujian lebih duluan guys di situ. Nah katanya sih mereka akan bagi rapot tanggal 20 ya, 20 Juni tahun ini. Apakah itu benar atau tidak? Aku cari di Google ternyata beneran. Nah, gak tahu kalau di tempat daerah aku ini guys, apakah di sini beneran ada atau tidak. Nah, terus di WhatsApp sempat ada pemberitahuan kalau aku sudah keterima, apa namanya, ada pemberitahuan untuk aku ingin ke tempat ketika aku ingin menjadi tukang cuci MBG gitu guys. Nah karena aku masih melakukan pekerjaan yang ini, jadi aku tunda untuk ingin ke tempat di situ guys, karena aku masih melakukan pekerjaan yang ini dulu guys. Nah itulah kenapa aku nggak kasih tahu sama keluarga kepalaan aku lagi kerja apa gitu kan. Aku kasih tahu itu tunggu apa ya, kayaknya pas setelah memasuki bulan puasa aja deh guys. Di situ bilang aja aku kerja ya tukang bersih-bersih aja deh kayaknya ya. Aku ngomongnya diem secara apa ya, secara tertutupi aja sih guys di situ. Soalnya keluarga aku padanku nggak bisa menolong, ada sih nolong, cuma nggak bisa nolong berbuat lebih gitu, nggak bisa guys di situ. Karena aku posisinya aku ingin mencari nafkah sendiri-sendiri guys gitu loh. Soalnya tujuan aku apa namanya, nanyain untuk nolong apa ya, kayak minta uang kepada keluarga keponakan aku atau bagaimana, itu sebenarnya bukan manja guys. Itu tuh sebenarnya aku lagi butuh aja gitu. Nah itu untuk saat ini aku udah jarang banget minta uang atau ke keluarga keponakanku atau gimana gitu ya, karena aku nggak mau jadi orang yang manja guys di situ, seriusan. Kalau kecil kayaknya diantara pernah atau enggak. Udah itu aja sih guys. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga ini jadikan pelajaran untuk kalian semuanya. Yang nggak baik jangan ditiru, yang baik ditiru. Oke, intinya kalian harus rajin sholat tepat 5 waktu bagaimanapun kalian lagi ngapain, kerja atau yang bagaimana ya, kuliah, sekolah dan sebagainya. Kalian harus tetap sholat guys, sama seperti aku ini. Walaupun aku di negara Kamboja suka apa ya, tunda-tunda gitu kan sholatnya gitu. Aku ingin belajar untuk sering sholat guys di situ, biar apa ya, biar semoga Allah masih bisa menerima kebaikan lah, untuk menjauhi kesalahan-kesalahanku yang sebelumnya lah guys. Situ mulai dari aku masih kerja di Indo ini, dan sempat aku kerja di negara Kamboja waktu itu, walaupun sekarang udah kena kasus gerebek guys
di situ. Saya tidak bisa berbuat apa lagi, yang penting aku udah selamat dan aku masih melakukan pekerjaan yang kayak gini dan masih bersyukur gitu guys. Oke guys, sekian dulu dari aku. Nanti kalau misalnya ada cerita-cerita atau apa gitu, juga kasih tahu kepada kalian lagi ya. Kalian doain keadaan aku dan juga si Rahmat itulah guys, please lah, jangan mengacaukan aku lagi si Rahmat, please lah. Kalau dia masih ngacau ke aku, dia ngefans sama aku atau dia suka sama aku sih, kalau aku sih nggak mau ya, kayak amit-amit cabang bayi gitu loh. Masih mending kalau adik perempuan tuh setahu aku dia nggak pernah jahil banget, nggak pernah sama sekali guys ngejahil. Itu menurut aku ya. Kalau adik laki-laki sih kadang jahil kadang enggak, itu netral guys, beda kalau adik perempuan gitu. Menurut kalian bagaimana? Coba komen-komen juga ya. Oke, see you next video, bye bye.